Halo Future Energy Saver, aku Sasa Aulia, aku dari tim riset mobil hemat energi Smart Universitas Gajah Mada. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin dengan Mas Hendra selaku General Manager dari tim Smart UGM. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Hendra. Aku perwakilan dari Smart sebagai General Manager. Nah, tim Smart UGM merupakan tim riset kendaraan mobil hemat energi yang diampu oleh Universitas Kebanggaan, yaitu Universitas Gajah Mada. Jadi saat ini tim Smart itu baru berkesempatan untuk mengikuti ke kompetisi di tingkat internasional, yaitu Asia, pada kompetisi Sel Marathon Asia 2022. Nah, betul banget. Dengan begitu, kami tim Smart turut berpartisipasi dengan melakukan aksi sosial dengan tema kami yaitu Smart UGM Serve All the Generation with Cell Eco Marathon Asia. Nah, dalam menjalankan aksi sosial kami, salah satu program kami yaitu mengenai isu energi dalam riset kendaraan yang efektif dan efisien, yang sejalur dengan tim Semar UGM yang merupakan tim riset mobil hemat energi. Oleh karena itu, topik bahasan kita hari ini adalah electric vehicle actually eco-friendly. Tapi kami tentunya melakukannya nggak sendirian. Di sini kami bersama Society of Renewable Energy Indonesia atau biasa lebih dikenal dengan SRE Indonesia. Nah, di sini ada Mas Habib Azizi. Boleh kenalan, Mas? Oke, terima kasih Sasa sama Hendra udah mengundang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Azizi, saya perwakilan dari SRI Indonesia. Saya di SRI Indonesia sebagai Director of Relation and Partner di SRI Indonesia. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, kira-kira apa sih latar belakang dan tujuannya didirikannya SRI Indonesia? Oke, jadi untuk kasaran gambaran kita dan tujuan kita, mendirikan SRI Indonesia. Jadi tujuan kita itu menyebarkan awareness terkait renewable energy kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Ini untuk scope saat ini. Jadi SRI itu udah ada di sekitar 40 kampus di seluruh Indonesia. Mungkin bahasa yang paling ringan seperti itu. Untuk SRI sendiri sudah banyak ya, Mas. Sudah ada di ITB, di UGM, dan ada pula SRI Women. Jadi sudah sangat luas ya, Mas. Iya, betul sekali. Pastinya tujuan dari SRE Indonesia sendiri selaras dengan pemerintah, tujuan pemerintah Indonesia yang turut melakukan upaya menciptakan energi bersih. Salah satunya adalah transisi energi, betul ya, Mas? Yap, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, dari pandangan Mas Habib sendiri, kira-kira apa alasan kita harus beralih ke sumber daya terbarukan ya, Mas? Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita atau kenapa kita harus beralih ke sumber energi yang terbarukan ya. Iya, betul, Nah, Mas. jadi kalau menurut saya pribadi, sepengalaman saya juga, saya dulu di SRI ITS juga, tujuan kita sebenarnya untuk meng apa ya? Jadi kan disebut global warming. Jadi bagaimana kita tidak meningkatkan suhu bumi secara terus-menerus, karena ketika suhu tersebut meningkat secara terus-menerus itu akan merusak bumi dan kehidupan di masa depan akan susah untuk menjalani hidupnya seperti kebiasaan yang ada pada saat ini. Nah, jadi menangani hal itu kita membutuhkan sumber energi yang bersih dan juga ramah lingkungan. Jadi kebutuhan renewable energy ini meningkat karena adanya isu tersebut, kayak gitu sih. Nah, betul banget, Mas. Apalagi sekarang juga ada program Sustainable Development Goals ya, yang tujuannya juga pastinya ramah lingkungan dan energi.
Nah, kalau menurut SR Indonesia sendiri nih Mas, bagaimana sih cara mengatasi limbah baterai yang tidak terpakai agar tetap bermanfaat? Oke, mungkin untuk saat ini saya memberikan opini saya pribadi. Jadi karena di SR Indonesia juga belum ada riset terkait tentang pengolahan limbah baterai. Jadi kalau untuk opini saya sendiri yang saya ketahui untuk penanganan limbah baterai ini eh, masih tergantung ya untuk pengolahannya seperti apa. Tapi untuk development dari baterainya itu sendiri sudah mencari sumber energi yang ada di dalam baterai itu yang lebih ramah lingkungan setahu saya, dan juga memiliki umur baterai yang bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih panjang dari yang sudah ada pada saat ini. Seperti itu sih sepengetahuan saya. Baik, siap Mas. Nah, untuk baterai sendiri itu sebenarnya bisa dijadikan bahan bakar dari mobil ya Mas? Jadi bahan dari untuk kendaraan mobil seperti itu. Kalau dari SRE sendiri, Indonesia sendiri, apakah pernah mengkaji juga Mas terkait itu? Atau semacam Ya, artikel? betul sekali. Eh, untuk baterai ini bisa kita bilang electric vehicle lah ya, untuk bahasa yang lebih dikenal pada saat ini yang juga sedang digadang-gadangkan di industri otomotif. Eh, untuk di SRI sendiri kita ada agenda biasanya sama PLN Jakarta Raya. Kita tuh ada agenda tahunan, biasanya kita nge-review tentang electric vehicle dan juga motor gesit yang bakal dikomersilin sama pemerintah. Itu memperkenalkan hal kayak ada mobil listrik dan juga motor listrik kepada publik yang berenergi berbentuk baterai, seperti itu sih. Wah, ternyata sesuai dengan visi misi kami, yaitu jadi tim riset mobil hemat energi itu tim Semar UGM, jadi ikut berpartisipasi dalam mengatasi solusi masalah tersebut nih Mas. Contohnya menciptakan inovasi pengembangan mobil listrik yang menggunakan baterai dengan tujuannya agar hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, mungkin mau aku langsung tanya aja ke pakar energinya langsung nih dari SRE Indonesia, Mas Habib sendiri. Tapi apakah benar baterai kendaraan listrik itu benar-benar ramah lingkungan ya Mas? Atau apakah masih tetap menghasilkan semacam polusi kah atau limbah kah? Nah, menurut Mas Habib sendiri seperti gimana Mas? Oke, saya coba izin berikan opini saya. Jadi untuk uh, apakah baterai ini benar-benar ramah lingkungan, dibilang zero emission juga enggak lah ya. Soalnya baterai ini less emission bisa dibilang daripada penggunaan sumber energi yang kita gunakan sehari-hari yang berbahan baku dari fosil. Karena baterai ini ada jangka waktunya juga penggunaannya. Setelah jangka waktu tersebut, ini akan menjadi limbah. Dan limbah bilang sebagai emission dari produk baterai ini. Nah, riset yang saya ketahui banyak peneliti juga mengejar bagaimana umur baterai tersebut sampai ke waktu yang dia tidak bisa digunakan kembali itu, bagaimana memperpanjang waktu tersebut sehingga limbah yang dihasilkan itu tidak begitu banyak dalam penggunaan baterai ini. Jadi umur baterai yang sekarang lagi di-develop sama banyak peneliti ya menurut saya sekarang. Nah, menurut kira-kira nih Mas, teknologi apa sih yang harus dikembangkan untuk bahan bakar mobil di masa depan? Oke, jadi untuk masa depan ini menurut saya teknologi terlebih di bidang otomotif ya, karena kita di acara tim otomotif juga Mas Semar ada dua, jadi ada yang electric vehicle dari baterai dan juga ada hydrogen fuel car ya. Untuk hydrogen fuel car ini menurut saya tergantung sumber dari hidrogennya tersebut. Kita nanti ada terbagi dari green hydrogen dan juga blue hydrogen. Nah, untuk hal yang paling efisien ini, untuk hydrogen fuel car ini, hidrogennya itu harus bersumber limbah pembangkit listrik tenaga nuklir menurut saya, karena untuk mendukung percepatan tersebut, limbah pembangkit listrik tenaga nuklir ini benar-benar
hidrogen. Ketika hidrogen itu digunakan kembali, otomatis pembangkit tersebut memiliki zero emission terhadap lingkungan. Jadi produknya itu tidak ada limbah yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi challenge-nya juga itu kalau untuk di Indonesia pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir ini masih minim lah dibicarakan di negara kita. Jadi harus ada percepatan. Untuk electric vehicle udah mulai banyak dikembangkan, bahkan setahu saya info terbaru Tesla udah mau membangun pabriknya sendiri di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah di Indonesia ya. Dan ada beberapa pabrik baterai juga. Kebetulan saya tinggal di daerah industri di Karawang, jadi itu ada banyak pabrik baterai. Itu udah mulai membangun pabrik baterainya sendiri di Indonesia gitu sih. Oke Mas, nah kalau boleh tahu sih, aku penasaran tentang program-program apa sih yang sedang dijalankan atau mau akan dijalankan oleh SRI Indonesia untuk mendukung energi ini nih Mas. Oke, jadi program terdekat untuk mendukung tentang renewable energy, kita sedang running program, ada artikel competition bareng UNDP terkait sustainability and renewable energy, dan itu sedang berjalan, dan nanti insya Allah dalam waktu dekat ada kayak runtutan acara tentang webinar lah ya, dalam 1 bulan itu nanti ada 4 kali, kita akan membahas tentang energi dari segi proyeknya, dari segi financingnya juga, dari student development juga seperti apa yang mengarah ke, terus juga kita ada di G20 juga, khususnya di B20 kita mendukung program ada di ETWG, kita bikin kayak youth forum gitu, yang mendukung program energi transition. Jadi di situ nanti kita ada project bareng sama tim B20 tersebut, terlebihnya di bidang movement untuk anak muda dan juga para pelajar kayak gitu sih. Banyak banget ya Mas programnya. Aku juga pernah lihat programnya dari SRE, teman aku sendiri ikut projectnya tentang panel surya yang seperti itu Mas. Mungkin itu jadi salah satu program SRE juga ya Mas. Betul sekali. Dari Mas Hendra ada tambahan? Jadi kalau kita di tim Smart ya, kita itu kan tim yang meriset mobil atau kendaraan untuk bertujuan agar kita mobilnya itu ramah lingkungan. Yang pertama, ramah lingkungan itu berasal dari kita ramah terhadap energinya, ramah dengan penggunaan bahan bakarnya. Jadi kita menggunakan bahan bakar yang seefisien mungkin, tapi kita menggunakan mobil itu juga memiliki mileage panjang. Jadi kita nggak hanya ramah lingkungan terhadap bahan bakarnya, kita memakai listrik ataupun hidrogen, tapi kita juga hemat dalam penggunaannya. Nah, tapi di tim kami tidak hanya terbatas pada listrik, kita juga masih mengembangkan mobil dengan bahan bakar gasoline. Nah, kenapa kita masih mempertahankan gasoline? Karena menurut kami umur gasoline engine itu masih panjang, karena untuk teknologi baterai untuk saat ini masih belum bisa menandingi density dari energi yang dihasilkan oleh gasoline, jadi gitu. Nah, selain itu juga di Indonesia kan kita juga ya kita melihat pembangkit kita di Indonesia, pembangkit listrik itu sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Jadi kalau kita menggunakan bahan bakar listrik dengan menggunakan energi listrik, kita hanya memindahkan polusi yang dulu ada di perkotaan, kita hanya memindahkan di pembangkitnya tersebut. Jadi untuk mengisi celah tersebut kita harus menghemat penggunaan energi tersebut, kayak gitu menurut kami. Tapi kita juga
sedang mengembangkan mobil hidrogen. Mungkin itu untuk bisa dikomersialkan mungkin masih menunggu waktu ya. Tapi kita juga riset dulu sebagai bagaimana kita mengefisienkan energi yang kita pakai pada kendaraan tersebut. On behalf of SR Indonesia, and I support Semar UGM team in Shell Eco Marathon 2022 season. Semangat Semar!